untuk menanggulangi bahan bonsai dari dongkelan atau stek yang mengalami mati leles ya. Mati leles itu tiba-tiba layu. Nah, mati seperti itu biasanya disebabkan karena adanya serangan fusarium, juga cendawan ataupun bakteri pembusuk. Kalau terlalu becek, biasanya itu mati karena serangan nematoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bigan Bonsai, channel belajar bonsai tingkat dasar. Ya teman-teman, dukanya pebonsai pemula. Sebagai contoh, bahan dongkelan ini wahong yang sudah saya sisip dan saya sudah kontenkan di konten yang kemarin. Kadang begitu kita kerjakan ya, sudah kita lakukan treatment, kemudian kita sudah tanam, kemudian tumbuh. Nah, kita sebagai pebonsai pemula tentu sangat bergembira melihat pertumbuhannya bagus ya. Tapi kadang-kadang setelah tumbuh bagus tiba-tiba layu, mati tiba-tiba begitu. Nah, ini sering sekali ya kita hadapi hal-hal semacam itu. Dan ini yang saya sebutkan adalah dukanya sebagai pebonsai pemula. Nah, tapi teman-teman, kita tidak boleh putus asa dan kita harus tetap belajar dan belajar ya, dengan pola trial error. Ternyata kematiannya itu bisa disebabkan karena adanya organisme fusarium ya, atau bisa juga cendawan atau bakteri pembusuk ya, macam-macam lah kurang lebih. Nah, jadi biasanya dimulai dari bagian bawah ya, bagian akar ya, dan itu nah kemudian naik ke atas karena tidak bisa mengalami fotosintesis karena terjadi pembusukan, maka yang baru tumbuh seperti ini pun akan mati. Coba lebih dekat lagi ya. Coba agak saya buka ya. Kondisi bagian bawah dari bogel atau akarnya. Untuk jenis cendawan atau fusarium biasanya kelihatan nempel di bonggol bagian bawah. Biasanya seperti jaringan benang. Jadi biasanya meskipun masih segar seperti ini, kalau sudah timbul seperti benang ya, warna putih seperti benang dan seperti jaringan ya, warna putih, itu kalau tidak diobati atau ditanggulangi, maka bonggolnya akan mati, kulitnya mati, dan kemudian menjadi keseluruh bagian dari bogelnya juga akan mati, dan ini tunas-tunasnya yang baru tumbuh pun akan ikut mati. Nah, satu-satunya jalan ya kita tanggulangi teman-teman. Jadi meskipun programan kita tumbuh subur ya, tapi harus kita lebih waspada. Kita lakukan secara berkala ya. Kita lihat di bagian bonggolnya. Biasanya yang diserang cendawan, fusarium atau bakteri pembusuk dari bagian bawah yang ini, yang tertutup material. Oh, ini teman-teman, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini tanda-tanda diserang cendawan nih, atau bisa juga fusarium ya. Dia warnanya putih. Ini kalau tidak segera ditanggulangi maka akan membusuk ya. Dia akan membusuk kemudian menular ke seluruh bagian bogel dan akhirnya terjadi kematian teman-teman. Ternyata kita bisa menemukan tanda-tanda terjadinya serangan jamur ya, fusarium atau juga bakteri pembusuk. Jadi antara fusarium, jamur, cendawan dan bakteri pembusuk itu berbeda. Coba kita selesaikan dulu semuanya.
Itu harus segera kita tanggulangi teman-teman. Kalau tidak segera kita tanggulangi, maka programan kita ini akan mati ya, akan menjadi pekerjaan kita menjadi sia-sia. Ini juga ada ya, ini ada di bagian ini ya, ini ada ini. Beruntung ya kita bisa memantau perkembangannya. Biasanya untuk serangan fusarium itu ada aroma jamur teman-teman. Mungkin lebih ini teman-teman ya, putih dia. Mudah-mudahan hanya 2 tempat itu saja yang alami serangan cendawan. Nah, ini sudah ada aroma jamur teman-teman. Ini kalau tidak segera ditanggulangi, maka bogel ini atau programan bogel ini akan mati teman-teman. Kan sayang ya, pekerjaan kita menjadi sia-sia. Ini juga ada ini teman-teman. Ya ini. Ini. Jadi ada 3 tempat ya. Kalau sudah ada serangan jamur seperti ini, media yang kita ambil tadi jangan langsung kita gunakan ya. Ini kebetulan tadi menggunakan pasir malang, harus dicuci dulu, dicuci hama dulu, jangan kita langsung gunakan karena akan menular ya. Ini ada suara gaduh ya, mohon maaf ya karena di pinggir jalan raya. Ini ada serangan, nanti kita tanggulangi ya. 1 2 3. Ini seperti benang, ini jaringannya seperti benang. Ini belum fatal ya, masih bisa kita tanggulangi. Nah ini teman-teman, jadi bahan ini tadi sudah kita ketahui bersama, ada 3 tempat yang mengalami serangan stadium awal ya, masih seperti benang-benang begitu. Dan ini masih bisa kita tanggulangi, yaitu dengan cara kita cuci dulu, kemudian baru kita treatment ya dengan fungisida. Oh ya teman-teman, ya meskipun kadang-kadang sebelum kita tanam kita biasanya treatment dengan fungisida juga, cuci hama, tapi bisa masih terjadi serangan hama atau serangan cendawan atau fusarium karena lewat media tanamnya, atau banyaklah bisa juga melalui siraman air yang kurang steril begitu. Jadi sebaiknya memang kita harus kontrol terus menerus, kita jangan sampai lengah begitu, jangan sampai tanpa kita sadari terjadi serangan yang sudah akut dan akhirnya tidak bisa kita tolong ya. Jadi saya menggunakan larutan ini larutan antrakol ya, ini 200 cc dengan setengah sendok teh ya. Jangan terlalu pekat karena ini juga panas. Nanti kalau terlalu pekat justru kulit kambiumnya ini akan mati. Jadi jangan terlalu pekat ya, seperti ini saja ya. Nah, seperti air santan ini. Nah, kemudian kita oleskan. Jadi pertama-tama kita cuci dulu sampai kita rasa bersih, baru kemudian kita oleskan larutan ini.
ke seluruh bagian bawah ya, terutama bawah ya, yang terkena serangan. Mungkin kita langsung mulai saja ya. Nah, ini untuk serangan jamur atau cendawan atau fusarium, juga bakteri pembusuk, bisa juga disebabkan karena terlalu lembab ya, terlalu sering disiram. Dengan intensitas penyiraman yang terlalu sering menyebabkan medianya menjadi lembab, menjadi terlalu basah. Itu juga bisa menimbulkan tumbuhnya bibit jamur ya, atau bisa juga bakteri pembusuk. Dan sayang ya kalau bahan seperti ini ternyata harus mati karena serangan jamur atau bakteri pembusuk, atau juga penyebab busuk lainnya. Oke. Ini saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup bersih. Kemudian kita tunggu sampai kering dulu ya, kita tunggu sampai kering, baru kita oleskan larutan fungisidanya. Oke. Siramkan saja, nggak apa-apa ya, biar meresap ke dalam tanah.
Demikian tadi teman-teman teknik atau cara untuk menanggulangi bahan bonsai dari dongkelan atau stek yang mengalami mati leles ya. Mati leles itu tiba-tiba layu. Nah, mati seperti itu biasanya disebabkan karena adanya serangan fusarium ataupun bakteri pembusuk. Kalau terlalu becek, biasanya itu mati karena serangan nematoda. Itu nematoda menetas, itu seperti cacing kecil-kecil sekali ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini dia akan menyerang akar yang baru. Dan dampaknya yang sudah tumbuh ini akan mengalami kematian. Oke, kita akan berjumpa di video mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.